Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada hari ini kita akan beranjak ke bab 9 ya. Jadi di bab 9 ini kita akan membahas tentang tata krama dan rasa malu. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang materi tata krama dan rasa malu, di mana tata krama dan rasa malu ini merupakan salah satu akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim, ya. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, Ustazah berharap ketika kita sudah mengetahui atau sudah mempelajari materi ini, kita akan mampu memahami pengertian tata krama dan rasa malu, memahami bagaimana menerapkan tata krama dan rasa malu dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami keutamaan tata krama dan malu. Oke, lanjut ya. Kita akan mempelajari tentang tata krama. Jadi, tata krama, sopan santun dan rasa malu itu adalah sebagian dari akhlak atau budi pekerti. Nah, kita sebagai seorang yang beriman, kita harus berakhlak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Di antaranya adalah kita harus memiliki tata krama dan sopan santun terhadap orang lain, dan kita harus memiliki rasa malu agar kita tidak memiliki perbuatan yang memalukan. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang tata krama, sopan santun dan rasa malu. Sekarang kita akan mempelajari tentang tata krama. Jadi, tata krama itu adalah cara atau aturan turun-temurun yang berkembang dalam suatu budaya masyarakat yang mengatur pergaulan antar individu maupun kelompok untuk saling pengertian, hormat menghormati menurut adat yang berlaku. Jadi ini berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, bagaimana berperilaku dan bersikap bersama manusia. Tata krama ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Nah, jadi maksud dari ayat ini adalah kita diperintahkan bagaimana kita tidak menyembah selain Allah, dan juga diperintahkan untuk agar bertata krama kepada kedua orang tua dan orang lain, di antaranya dengan bertutur kata yang baik kepada mereka. Tidak ada kata-kata kasar yang terlontar kepada mereka. Hal yang pertama yang akan kita pelajari tentang tata krama adalah bagaimana kita melakukan tata krama kepada orang tua dan keluarga. Kita tahu sebagaimana orang tua ini adalah orang yang melahirkan kita di dunia. Ya, dari salah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, manusia diciptakan oleh Allah melalui dua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Jadi jika kita merasa senang atau bahagia dilahirkan di dunia, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada
kedua orang tua. Nah, dengan cara yang pertama adalah menaati segala nasihat baik dan tidak membantahnya tanpa alasan yang benar. Jadi kita mendengarkan nasihat dari orang tua ya, selama nasihat itu baik atau perintah itu baik, maka kita wajib untuk melakukannya dan tidak membantahnya dengan kasar. Ketika orang tua berkata kasar atau memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang buruk atau ingkar dengan jalan Allah, maka kita wajib membantahnya dengan cara yang halus, tidak dengan secara kasar. Yang kedua adalah selalu bersikap dan berbahasa lembut kepada kedua orang tua kita, saudara kita, dan lainnya. Nah, rajin belajar dan suka membantu orang tua. Ya, jadi kita rajin membantu orang tua, baik itu pekerjaan rumah, karena kita sebagaimana tahu bahwa orang tua kita di luar sana mencari nafkah. Alangkah baiknya ketika kita sebagai seorang anak ikut membantu atau meringankan pekerjaan orang tua. Nah, yang selanjutnya adalah saling mengerti, menghargai, dan tolong menolong dengan saudara. Ini wajib dipahami bagi orang-orang yang suka bertengkar dengan saudara-saudaranya ya, mungkin karena berselisih paham atau ada yang suka jahil dan sebagainya. Selanjutnya adalah memelihara kebersihan rumah dan menjaga keselamatan barang yang ada di rumah, tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan orang tua ya. Jadi jangan kita sering menuntut sesuatu yang di luar kemampuan orang tua. Kalau kita pahami bahwa penghasilan orang tua kita terbatas, kita juga harus memikirkan apakah ketika kita meminta hal-hal yang besar itu bisa orang tua penuhi atau tidak. Nah, selanjutnya adalah selalu terbuka ya. Jadi selalu terbuka dengan apa-apa yang terjadi pada diri kita. Jangan sampai menutupi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Selanjutnya adalah meminta izin jika hendak pergi. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan atau bertata krama dengan guru. Jadi selain orang tua, kita juga harus bertata krama kepada guru. Nah, yang pertama adalah kita menunjukkan sikap yang hormat dan menggunakan bahasa yang halus dan sopan. Memperhatikan pembelajaran ketika guru sedang menjelaskan. Jadi ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, ya kita wajib untuk mendengarkan dan tidak mengerjakan hal-hal di luar pembelajaran. Mungkin ini berkaitan dengan ketika kita juga meet ya, ketika guru menjelaskan kamera kalian tidak aktif ya, itu merupakan salah satu tanda kurang sopan terhadap guru ya. Jadi belum ada tata krama terhadap guru pada situasi tersebut. Mengemukakan pendapat dengan sopan ya, tentunya ketika kita berpendapat ya tentunya dengan bahasa yang sopan. Dan kemudian ketika kita ingin pergi ke belakang itu tentunya harus meminta izin kepada guru, dan proses pembelajaran ya hadir tepat waktu ya. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan, jangan menunda-menunda, karena kalau ditunda akan bertambah lagi dengan tugas berikutnya, dan yang direpotkan adalah diri kalian. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita bertata krama dengan sesama teman ya. Jadi kalau seandainya kita hidup tanpa teman, ya itu sungguh tidak bisa dibayangkan ya bagaimana kondisi kita, mungkin hanya di rumah terus. Jadi walaupun kita terdekat dengan teman, ya mesti ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan ya. Nah, ketika kita memiliki seorang sahabat atau seorang teman, ya jadi kita membantu teman kita jika dalam kesusahan ya. Jadi jangan hanya mengingat teman ketika senangnya saja, ketika susah ya ditinggalkan. Selanjutnya adalah menghargai pendapat teman ya. Jadi
jangan kita terlalu merasa benar ya. Alangkah baiknya ketika kita juga menjadi pendengar yang baik. Kemudian menghindari penggunaan kata-kata yang buruk dan menggunakan kata-kata pujian ya. Jadi jangan memanggil teman-teman tak dengan gelar-gelar yang buruk, atau jangan sampai apa yang kita panggilkan ke teman kita itu bisa menyakiti hati mereka. Kemudian mengucapkan terima kasih dengan tulus dan menghindari perbuatan menggunjing ya. Jadi jangan di depan teman kalian merasa senang tertawa bersama padahal di belakang kalian sering menggunjing. Ini adalah hal-hal yang dilarang. Kemudian tidak memendam rasa kecewa berlama-lama ya, jangan suka bombe-bombe ya. Selanjutnya adalah berbicara dengan jujur dan menerima setiap teguran atau nasihat dari teman. Jadi ketika kita membuka diri kita untuk menerima kekurangan kita, insya Allah itu akan jauh lebih baik. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita bertata krama dalam berpakaian. Ya, tentunya menggunakan pakaian sesuai dengan fungsinya dan tempatnya. Ya, laki-laki memakai songkok, celana baju, sementara perempuan menutup aurat dengan memakai jilbab ya. Jangan sebaliknya. Jangan laki-laki berpakaian seperti perempuan, sementara perempuan berpakaian seperti laki-laki. Kemudian memakai pakaian dengan memulai bagian kanan dan ketika menanggalkan pakaian dengan bagian kiri ya. Jadi ketika kita memakai sesuatu ya, mungkin pakaian atau baju atau celana itu dimulai dengan yang kanan. Begitupun sendal ya, dimulai dengan bagian yang kanan. Begitupun ketika melepaskannya harus memulainya dengan bagian yang kiri. Bagaimana sabda Rasulullah, apabila kalian memakai pakaian dan apabila kalian berwudu maka mulailah dengan yang kanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata krama berbicara ya. Bagaimana tata krama ketika kita berbicara. Yang pertama adalah suara hendaknya sekedar cukup terdengar lawan bicara agar tidak mengganggu ya. Jangan sampai lawan bicara kita itu hanya berjarak 1 meter di depan kita, tetapi suara kita itu bisa terdengar sampai 50 meter. Kemudian berbicara dengan tenang dan tidak tergesa-gesa supaya apa yang kita bicarakan itu bisa diterima dan didengar oleh orang yang kita temani berbicara. Mulut tidak dekat dengan lawan jenis. Nah, ketika tertawa mulut tidak terbuka lebar. Tidak berbicara saat mulut sedang ada makanan ya. Dan yang terakhir adalah tentunya harus berkata-kata dengan kata yang baik. Jangan mengeluarkan kata-kata buruk melalui mulut kita ketika kita sedang berbicara dengan teman kita atau lawan bicara kita. Selanjutnya adalah tata krama ketika kita berada di meja makan. Nah, yang pertama itu adalah sebelum makan ya, tentunya kita harus membaca doa. Kemudian makan dengan tangan kanan, mengambil makanan yang terdekat ya. Jangan mengambil makanan yang terlalu jauh dari kita sehingga kita harus sampai berdiri untuk mengambilnya ya. Kemudian makanan hendaknya dihabiskan, jangan disisakan, karena ketika makanan tersisa maka kita termasuk ke dalam golongan yang mubazir ya. Tidak berbicara saat ada makanan dalam mulut, tidak berbicara hal-hal yang menjijikkan ketika kita sedang makan. Dan tentunya ketika kita selesai makan maka membaca hamdalah atau doa sesudah makan. Nah, yang terakhir adalah tata krama ketika kita sedang berjalan. Apalagi mungkin kita harus perhatikan adalah ketika kita berjalan di tempat umum, berjalan di depan yang bukan muhrim ya, berjalan secara wajar, tidak berlenggak-lenggok sehingga menarik perhatian orang di sekitar kita. Berjalan dengan tidak menyembunyikan suara sendal atau sepatu sebagai bentuk perhatian ya, menarik perhatian orang-orang di sekitar kita. Kemudian ketika kita lewat di depan kerumunan orang atau kita lewat di depan orang yang sedang duduk,
ya kita mengucapkan kata permisi kepada mereka. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rasa malu. Nah, jadi rasa malu ini kita harus menempatkannya di tempat yang benar ya. Tentunya di tempat yang benar itu adalah ketika kita malu melakukan keburukan dan berani melakukan kebaikan. Nah, jadi pada poin rasa malu ini kita akan membahas tentang pengertian rasa malu dan keutamaan rasa malu. Nah, yang pertama adalah pengertian malu. Nah, menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata bahwa malu berasal dari kata haya yang artinya hidup. Jadi hidup dan matinya seseorang itu sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Begitu pula dengan hilangnya rasa malu dipengaruhi oleh kadar kematian hati dan roh seseorang, sehingga setiap kali hati hidup pada saat itu pula rasa malu menjadi lebih sempurna. Nah, hakikat malu ini adalah akhlak atau perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang buruk yang dan tercela sehingga mampu menghalangi seseorang melakukan dosa dan maksiat. Adapun hadis tentang malu ya, al-haya'u minal iman, yang artinya malu itu adalah sebagian dari iman. Jadi kita memiliki rasa malu dalam diri kita, insya Allah kita sudah memiliki iman dalam diri kita. Adapun hadis yang lain dikatakan ya, Rasulullah SAW juga bersabda, rasa malu itu tidak pernah mendatangkan kecuali kebaikan ya. Jadi ketika kita memiliki rasa malu, insya Allah yang datang kepada kita itu adalah hal-hal yang baik. Jadi malu itu adalah akhlak para nabi ya, terutama Nabi Muhammad SAW yang lebih pemalu daripada gadis yang sedang dipingit. Ya, ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW sangat pemalu melebihi seorang gadis yang sedang dipingit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, keutamaan malu. Yang pertama adalah sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa malu ini akan mendatangkan kebaikan. Jadi kita harus meyakini ketika kita punya rasa malu, maka sesuatu yang baik itu akan mendatangkan kebaikan. Karena malu ya, ketika kita memiliki rasa malu, maka malu ini akan mengajak pemiliknya agar menghiasi dirinya dengan yang mulia dan menjauhkan diri dari sifat-sifat rendah ya. Jadi akan membimbing kita untuk melakukan hal-hal yang baik ya, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, sifat malu ini merupakan sebagai cabang dari imannya seseorang. Sebagaimana Rasulullah bersabda, iman itu ada 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, dan malu termasuk cabang iman. Selanjutnya adalah sifat malu ini tentunya sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah, sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu dan Maha Menutupi. Dia mencintai malu dan tutup. Oleh karena itu, barang siapa mandi maka hendaknya ia menutupi diri. Ya, jadi ini berkaitan dengan bahwa juga Allah Maha Pemalu ya dan menutupi. Nah, ketika kita mandi, bagi yang suka bertelanjang ya, segera memakai kain penutup, karena sesungguhnya ketika kita bertelanjang itu iblis, jin itu melihat diri kita ya. Selanjutnya adalah sifat malu sebagai akhlak Islam. Jadi malu
ini bagian dari akhlak Islam ya, sebagaimana hadis riwayat Rasulullah, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak agama Islam adalah malu. Oke, selanjutnya bagian yang terakhir adalah sifat malu yang tercela. Nah, kira-kira sifat malu yang tercela itu adalah sifat malu yang bagaimana? Jadi kita perhatikan diri kita ya, ketika sifat malu ini ada pada diri kita, maka sesungguhnya malu yang kita miliki itu adalah sifat malu yang tercela. Nah, malu yang tercela itu adalah ketika kita malu untuk menuntut ilmu agama, malu mengaji, malu membaca Al-Quran, malu melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi kewajiban seorang muslim, malu untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang paling utama bagi seorang muslimah adalah memakai busana muslimah ya. Jadi mereka malu memakai busana muslimah karena mungkin mereka menganggap bahwa busana muslimah ini adalah busana yang kolot ya, yang ketinggalan zaman ya. Jadi dikatakan bahwa Imam Mujahid rahimahullah berkata, orang yang malu dan orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Jadi Ustazah berharap jangan sampai kita memiliki sifat malu yang tercela ini. Jadi terutama bagi orang-orang yang malu untuk sholat berjamaah di masjid dan malu untuk menuntut agama ya. Jadi jangan hanya menuntut ilmu umum ya, sehingga dikatakan bahwa dia hebat, akan tetapi menuntut ilmu agama adalah sesuatu kita merasa tertinggal ketika kita hanya menuntut ilmu agama. Padahal ketika kita mempelajari agama Allah, insya Allah Allah akan memudahkan segala sesuatunya.